Oh, terjun bersatu, kawa terjun siap menyambut masa. Lagi ada rencana nikah dalam waktu dekat, tapi pas lihat syarat-syaratnya, kok pusing duluan? Tenang, Anda udah ada di tempat yang pas banget. Kali ini, kita bakal kupas tuntas semua syarat nikah di KUA Torjun. Kita ubah daftar birokrasi yang bikin mumet, jadi panduan langkah demi langkah yang super jelas. Emang sih, kalau ngelihat daftar syarat yang seabrek gitu, kepala bisa langsung ngebul. Tapi jangan khawatir, Anda nggak sendirian kok. Yuk kita bedah bareng-bareng daftar yang kelihatannya rumit ini jadi langkah-langkah yang simpel dan gampang diikuti. Kita mulai ya. Coba deh, kita bayangin ngurus dokumen ini tuh kayak lagi bangun rumah impian kita. Nggak bisa langsung jadi kan? Nah, kita akan susun pelan-pelan, bata demi bata, dokumen demi dokumen. Mulai dari fondasi paling dasar yang wajib dimiliki setiap pasangan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasi utamanya nih. Ini adalah syarat-syarat umum. Anggap aja ini blok bangunan pertama dan paling penting, isinya dokumen-dokumen inti yang harus disiapin sama semua calon pengantin, tanpa terkecuali. Nah, ini nih bagian yang harusnya gampang banget, karena kemungkinan besar dokumen-dokumen ini udah ada di tangan kalian. Kita ngomongin fotokopi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, sama ijazah terakhir kalian berdua. Oh iya, jangan lupa juga siapin fotokopi KTP buat wali dan 2 orang saksi nikah. Langkah pertama, cek. Gampang kan? Oke, kalau dokumen pribadi tadi udah beres, sekarang kita jalan-jalan dikit ke kantor desa atau kelurahan. Di sini ada beberapa formulir sakti yang perlu diurus. Mulai dari surat keterangan belum kawin, terus lanjut ke formulir N1, N2, dan N4. Nah, ini poin penting. Kalau salah satu dari kalian usianya di bawah 21 tahun, wajib banget minta form N5 atau surat izin orang tua. Sekarang kita ngomongin hal sepele tapi sering banget bikin bolak-balik. Pas foto. Kalian butuh 3 lembar foto ukuran 2x3. Latar belakangnya wajib warna biru ya, jangan salah. Dan ingat baik-baik, khusus buat calon mempelai wanita, fotonya harus pakai jilbab. Detail kecil ini bisa hemat banyak waktu loh. Eits, fondasinya belum selesai. Masih ada beberapa perintilan penting yang nggak boleh kelewat. Calon pengantin wanita wajib punya surat keterangan sehat dari puskesmas. Terus siapin juga 2 buah materai 10.000. Nanti salah satunya bakal dipakai buat tanda tangan surat pernyataan status kalian. Entah itu lajang, atau duda, atau janda. Sip, fondasi umumnya udah kuat. Sekarang kita masuk ke blok-blok tambahan atau syarat khusus. Nggak semua pasangan butuh ini, tapi penting banget buat tahu apakah salah satu kondisi ini cocok dengan situasi kalian. Jadi perhatiin baik-baik ya. Nah, buat yang sebelumnya udah pernah menikah, ada 2 jalur nih. Beda situasi, beda dokumen. Kalau status kalian janda atau duda karena perceraian, dokumen wajibnya itu akta cerai asli. Tapi, kalau karena pasangan sebelumnya meninggal dunia, yang kalian butuhkan adalah akta kematian dari almarhum atau almarhumah. Jelas ya bedanya? Ini juga penting banget buat dicatat. Ada aturan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun. Kalau kalian atau pasangan ada yang usianya di bawah itu, prosesnya butuh 1 langkah ekstra. Kalian harus mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan agama dulu sebelum bisa daftar ke KUA. Terus, gimana kalau calonnya WNA alias warga negara asing? Tenang, jangan panik dulu. Ini checklistnya. Kalian butuh fotokopi paspor dan visa, surat keterangan lapor diri dari kepolisian setempat, dan yang paling krusial, surat izin menikah dari kedutaan besar negara asalnya. Ingat, surat dari kedutaan itu harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah ya. Oke, masih ada beberapa kondisi khusus lain. Coba deh dicek, siapa tahu salah satunya pas sama situasi kalian. Kalau anggota TNI/Polri, butuh izin dari komandan. Buat yang mau alaf, perlu sertifikat ikrar syahadat. Untuk poligami, wajib ada izin dari pengadilan agama. Pernah ganti nama, lampirkan surat resminya. Dan terakhir, kalau nggak punya wali nasab, kalian harus mengajukan permohonan wali hakim. Wah, keren banget. Kita udah hampir sampai di garis finish loh. Semua blok bangunan utama udah kita bahas. Sekarang, ayo kita obrolin soal biaya dan langkah-langkah administratif terakhir buat menyelesaikan semuanya. Nah, ngomongin soal biaya nih, aturannya sebetulnya simpel banget dan jelas.
Kalau akad nikahnya di kantor KUA pas hari dan jam kerja, biayanya itu 0 rupiah. Betul, gratis. Tapi kalau kalian mau akadnya di luar KUA, misalnya di rumah atau di gedung, ada biaya resmi sebesar Rp600.000 yang disetor langsung ke bank. Pilihannya ada di tangan kalian. Tinggal beberapa sentuhan akhir aja dan beres deh. Kalau kalian nikahnya di luar kecamatan domisili, jangan lupa urus surat rekomendasi nikah dari KUA asal. Kalau wali berhalangan hadir, siapin surat pernyataan wali. Terus pastikan kalian kasih info kontak yang aktif ya. Terakhir nanti pas di KUA akan ada pengisian formulir pemeriksaan wali. Oke, setelah ngelewatin semua detail tadi, kayaknya enak kalau kita rangkum sedikit ya, biar makin nempel di kepala. Yuk kita lihat rangkuman cerdas dari semua proses yang udah kita lewatin bareng-bareng. Jadi intinya semua syarat-syarat tadi itu bisa kita kelompokin jadi 4 grup besar aja. 1. Berkas pribadi kalian. 2. Formulir dari desa. 3. Dokumen buat kondisi khusus kalau memang perlu. Dan yang keempat, sentuhan akhir kayak bukti bayar dan info kontak. Nah, kalau dibagi begini, prosesnya jadi lebih kebayang dan gak menakutkan lagi kan? Pada akhirnya, kita harus ingat ya, semua keribetan ngurus dokumen ini tuh cuma tiket masuknya aja. Petualangan sesungguhnya, babak baru dalam hidup kalian baru akan dimulai setelah semua itu beres. Dengan persiapan administrasi yang matang dan bebas stres, sekarang kalian bisa fokus ke pertanyaan yang jauh lebih penting. Babak baru sekeren apa yang siap kalian tulis berdua?